Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan coba membahas ya soal-soal kuis yang berkaitan dengan materi persamaan garis lurus. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada soal ya. Perhatikan persamaan garis berikut. Jadi ada 4 persamaan garis ya. Persamaan 1, 2, 3, 4. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, pertanyaannya, manakah pasangan garis yang saling tegak lurus ya dari keempat ini? Nah, untuk bisa menjawab ini berarti kita harus ingat ya bahwa bentuk umum persamaan garis itu secara umum adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah gradien garis. Jadi bentuk umum persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C, nanti si M ini berupa angka. Nah, si M ini itu yang disebut dengan gradien garis. Kenapa kita harus tahu ini? Nah, jadi kalau kita pengen tahu gradien dari setiap garis ini, maka kita harus ubah bentuk setiap garis ini menjadi bentuk ini ya, menjadi bentuk Y sama dengan, seperti itu. Oke, coba kita cari gradien setiap garisnya ya. Misalkan kita punya 2Y sama dengan min X tambah 6. Nah, berarti supaya menjadi Y sama dengan, berarti kan harus kita bagi 2 semuanya ya. Jadi akan didapat Y sama dengan min X plus 6 dibagi 2. Jadi si 2-nya turun ke bawah. Nah, kalau pembagian seperti ini, yang atas ada lebih dari satu suku, berarti setiap suku yang ada di atasnya itu dibagi dengan 2. Akan didapat Y sama dengan min setengah X ditambah 6 dibagi 2, 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang ya menentukan gradiennya siapa? Ya ini, angka di depan X-nya. Berarti berapa? Min setengah. Jelas? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Ke garis yang kedua. 4Y. Nah, sama ini. Ini juga tinggal dibagi 4 berarti kan? Berarti masing-masing suku yang ada di atas kita bagi 4, maka didapat 1/4 X gitu ya. Min 6/4 itu kalau diperkecil jadi min 3/2. Nah, ingat yang dilihat cuman angka di depan X-nya doang. 1/4. Oh, berarti ini gradiennya 1/4. Kemudian yang ini sudah sesuai dengan bentuk umum, Y sama dengan X tambah 8, berarti gradiennya adalah si 1 ini. Yang ini juga sama, Y sama dengan 2X tambah 8, berarti M4-nya adalah si 2. Nah, berikutnya setelah kita tahu gradien dari masing-masing persamaan garisnya, kita lihat, ingat lagi, syarat dua garis saling tegak lurus itu gradiennya kalau dikalikan adalah min 1. Jadi perkalian gradiennya adalah min 1. Coba lihat, dari beberapa nilai gradien ini, mana yang dikalikan hasilnya adalah min 1. Betul, jadi 1 dengan 4 ya. Jadi garis yang saling tegak lurus adalah 1 dengan 4. Karena apa? Karena kalau kita kalikan min setengah dikali 2 itu hasilnya adalah min 1. Sesuai dengan syarat yang diminta. Jelas ya, jadi untuk ini masih lumayan gampang. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah persamaan garis ya. Kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik 2,10 dan tegak lurus dengan garis 2X ditambah 5Y sama dengan 20. Oke, yang pertama kita cari dulu gradien garisnya ya. Yang gradien garis yang kita ketahui, di sini garis yang diketahui adalah 2X tambah 5Y sama dengan 20. Maka gradien garisnya sama ya kayak tadi ya. Kita buat menjadi Y sama dengan. Kalau ini langkahnya berarti dibuat dulu 5Y min 2X tambah 10, 20. Kemudian dibagi 5 semuanya gitu ya. Maka didapat min 2/5 X ditambah 20 bagi 5, 4. Maka di sini gradiennya adalah kita sebut gradien 1 ya, yang diketahui M1 sama dengan min 2/5. Nah, tetapi yang ditanyakan itu bukan gradien garis ini, tapi apa? Persamaan garis yang tegak lurus dengan si garis ini. Maka langkahnya adalah kita cari gradien si garis yang ditanyakan ya. Dari mana kita bisa mencarinya? Dari keterangan tegak lurus ini gitu ya. Jadi kalau di sini alasannya kan karena garis yang dicari itu tegak lurus dengan ini, maka gradien garis yang dicari itu pasti kalau dikalikan dengan ini hasilnya harus min 1 ya. Jadi kita sebut saja M2 ya. Ini garis yang gradien garis yang dicari, ini yang diketahui. Jadi kalau dikalikan hasilnya harus min 1. Kita tadi dapat M1-nya min 2/5. Ini harus min 1, maka M2-nya adalah berapa? 5/2 ya. Tinggal dibagi aja.
Nah, ini M yang akan kita pakai. Maka untuk mencari persamaan garisnya ya, karena diketahui apa titik dan gradien, kita pakai rumus persamaan garis ini ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M2 X min X1. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan aja. Y1-nya berarti yang dilalui oleh garis yaitu 10 gitu ya. X1-nya berarti 2. M-nya berapa? M-nya 5/2. Nah, ini caranya tinggal kita kali 2 ya. Ini kan 5/2 nih. Supaya pecahan di sini hilang, ya kita kali 2 semuanya. Gitu ya. Kalau misalkan di bawahnya bukan 2, misalkan 3 ya berarti kali 3 gitu aja ya. Intinya si ini harus hilang. Kalau kita kali 2 berarti Y kali 2 2Y. 10 kali 2 20. Nah, yang ini kalau dikali 2 cukup 5 buka kurung. Yang ini nggak usah dikali 2 lagi ya, karena si 5/2 dengan X min 2 ini satu faktor. Jadi kalau kalian kalikan ke 5/2 nya, yang ini nggak usah dikalikan lagi dengan 2 ya. Oke, sekarang kalau kita kali 2 set jadi 5. Nah, 5 nya kita langsung kalikan ke dalam 5X min 10. Atau biar nggak pusing sih sebenarnya, kalau ada pecahan kayak gini yang 2 nya itu kita lempar ke kiri ya, seberang, 5 nya masuk ke kurung kayak gitu aja. Jadi yang 2 ini kalau kita lempar ke kiri jadinya 2 kali Y 2Y, 2 kali 10 20. Yang atas yang pembilang ini kita masukin ke dalam 5 kali X 5X, 5 kali min 2 min 10. Itu gampangnya. Nah, maka persamaan garis yang dimaksud tinggal kita buat menjadi persamaan, ini bentuk umum juga ya ini ya, yang menjadi sama dengan 0 sesuai dengan pilihan yang ada lah ya. Jadi 2Y 5X pindah jadi min 5X min 20 ditambah 10 jadi min 10. Oke, ini soal yang bentuk soal yang kedua ya kalau misalnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk mencari ya persamaan garis jika diketahui dari grafiknya. Jadi grafiknya diketahui, kita disuruh nyari persamaan garisnya. Oke, untuk mencari solusinya ya kita tinggal cari titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Di sini ada garis, titik yang dilaluinya ada 2 nih. Yang pertama ada min 4,0 di sini. Yang kedua ada 0,3 kayak gitu ya. Nah, lalu kita ingat aja ya, mencari persamaan garis jika dia melalui 2 titik, ya kan? Min 4,0 dan 0,3. Ya ini nih, ini persamaan garis kalau kita punya 2 titik yang diketahui atau yang dilalui oleh si garis. Ya udah tinggal masukin aja ke rumus gampang ya. Anggap aja Y1 dan X1-nya ini, X2 dan Y2-nya ini. Jadi kalau kita masukkan, kita ganti ini 0, ini 0. X1-nya ini min 4, ini min 4 gitu ya. Y2-nya 0. X2-nya 3. X2-nya 0, Y2-nya 3. Ini kalau kita sederhanakan dapatnya Y per 3 sama dengan X plus 4 per 4 ya. Ini 0, ini 3 ya kan. Ini X plus 4, ini min Y plus 4. Tinggal disilang aja. 4 kali Y jadi 4Y, ini 3X plus 12. Nah, maka persamaannya adalah 3X. Ini bisa si 4Y-nya lempar ke kiri ya. 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Atau kalau misalkan di pilihan yang gak ada, tinggal sesuaikan aja ya. Bisa dikali dengan negatif juga. Oke, itu untuk yang mencari persamaan garis. Berikutnya ada soal diketahui garis G melalui titik min 25,0 dan 0, min 20. Garis K berpotongan tegak lurus dengan garis G dan berpotongan di titik 0, min 20. Koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Nah, di sini pertanyaannya adalah koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Berarti kita harus tahu persamaan garis K-nya dulu. Pelan-pelan di sini kita tahu garis G itu melalui titik ini dan ini. Nah, ini kita cari gradiennya ya. Kenapa? Karena di sini ada keterangan garis K itu tegak lurus. Jadi pasti ada sangkut pautnya dengan gradien ya. Jadi ada yang tegak lurus, ada yang sejajar, itu pasti berkaitan dengan gradien. Maka kita cari gradien dari si garis G ya. Coba kita garis G, gradiennya berarti karena dia melalui ini sama ini, kita pakai rumus ini gradiennya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya tinggal masukin angkanya ya. Masukin min 20 min 0, ini 0, min 25 jadi min 20 per 25. Jadi MG-nya adalah min 4 per 5. Nah, maka untuk gradien garis K ya tinggal
kita kalikan aja ya, MG kali MK sama dengan min 1. Jadi min 4/5 dikali MK sama dengan min 1, MK-nya adalah 5/4. Nah, satu titik yang dilalui oleh garis K itu adalah 0,-20. Ya, lanjutkan lagi persamaan garis pakai yang ada gradiennya ya. Ini tinggal kita masukkan Y1 X1-nya pakai yang mana? Ya pakai titik yang dilalui oleh garis K, yaitu 0,-20. Y-nya min 20 gitu ya. X1-nya 0. Jadi 5/4. Nah, ini tinggal lempar kanan ya. 4 kali Y 4Y. 4 kali 20 80, 5-nya kali ini 5X, ini 0 nggak usah ditulis. Oke. Nah, sesudah ini ya sebenarnya nggak perlu disederhanakan ya, kita langsung karena pertanyaannya bukan ke persamaan garisnya, tapi kita masuk ke mencari titik potong garis K-nya. Garis K itu memotong sumbu X, syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0 kan? Nah, jadi kalau memotong sumbu X itu Y-nya 0, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Oke, kalau kita substitusikan berarti Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 4 kali 0 ditambah 80 sama dengan 5X. Nanti 0, ini 80 sama 5X. Maka X-nya sama dengan 80 bagi 5, 16. Ya, jadi koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah 16, X-nya Y-nya 0, 16,0. Seperti itu. Oke, berikutnya satu soal lagi mungkin ya. 40 buku akan terjual jika harganya 1.200 per unit. 50 buku akan terjual jika harganya 800 unit. Tentukan banyak barang yang diminta jika harga per unitnya adalah 200. Nah, ini kan pasangan-pasangan nilai X dan Y ya. Antara banyaknya buku dengan harga. Tapi di sini yang bebas adalah si harga. Jadi, kalau dari kalimatnya 40 buku akan terjual jika. Nah, berarti kan ini syaratnya ini dulu baru akibatnya ini kan. Nah, maka kalau kita buat koordinat itu si X-nya itu 1.200, Y-nya itu yang 40. Jadi harus tahu ya. Jadi X itu disebutnya variabel bebasnya, Y-nya itu variabel tak bebas. Karena dia si Y itu nilainya tergantung dari X. Itu kalau secara aplikasi ya, secara aplikasi ekonomi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan 50 buku akan terjual jika harganya 800, berarti 800,50. Nah, tentukan harga per unitnya. Nah, ini estimasinya ya. Kita asumsikan saja di sini dia memenuhi suatu garis ya. Jadi grafik permintaannya itu sesuai dengan garis lurus. Itu kalau dalam ekonomi ya. Nah, jadi untuk mencari banyak barang yang diminta jika harga per unitnya 200, kita cari dulu persamaan garis ya yang mewakili atau yang melalui dua titik yang diketahui ini. Ya berarti balik lagi ya, ini pakai garis atau persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi kita tinggal masukin aja Y1, Y1 nya berarti yang ini, X2, Y2 nya ini. Kita masukin angka-angkanya, kemudian kita buat sederhana seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan sederhanakan itu akan repot ya. Ya, jadi kalau misalkan kita menghadapi soal-soal seperti ini ya, karena pertanyaannya juga bukan persamaan garisnya, maka ini biarkan aja ya. Kalau misalkan dirasa akan lebih merepotkan, ya biarkan aja seperti ini. Nah, kita baru langsung aja tanyakan di sini apa yang diminta. Banyak barang yang diminta jika harga per unitnya adalah 200. Berarti kan yang ditanyakan adalah apa? Banyak barang ketika X-nya 200. Ini kan 200 X-nya ya. Ya tinggal kita masukin aja gitu kan. Kita tahu persamaan ini seperti ini, ya tinggal ganti X-nya dengan 200. Nanti akan didapat ini ya. Y dikurangi 40 per 10 sama dengan min 1000 dibagi min 400. Ini kan kalau kita bagi 100, ini kan kalau dikalikan segini ya. Jadi 10.000 ya kan. 10.000 dibagi 400 itu sama dengan 25. Jadi min 40-nya pindah, jadi Y-nya sama dengan 65. Maka kesimpulannya apa? Banyak barang yang diminta kalau harganya 200 per unit adalah 60 unit. Oke, itu saja ya untuk penjelasan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat untuk berlatih soal-soal yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.